Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar perkataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Bunda Sang Pendamping Setia. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Perayaan ini mulai populer di dalam Gereja Katolik sejak abad ke-12. Dimulai oleh para biarawan Benediktin, lalu menyebar ke seluruh Gereja Katolik. Paus Pius X menetapkan tanggal 15 September sebagai perayaan peringatan liturgi di dalam gereja. Bunda Maria tampil sebagai wanita yang luar biasa. Ia tidak berdaya berbuat apapun untuk membela putranya. Yang ia bisa lakukan adalah dengan setia menemani putranya dalam jalan salib sampai ia menyaksikan putranya wafat di kayu salib. Tidak ada duka yang lebih besar daripada duka seorang ibu yang melihat anaknya menderita. Janji malaikat bahwa putra yang dilahirkan olehnya akan menjadi anak Allah seolah lenyap di depan kengerian salib. Bunda Maria berduka tetapi tetap berharap dan percaya kepada Allah Sang Penyelenggara semuanya. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Maria dan Yusuf amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sabda Tuhan. Pernyataan Simeon ini menggambarkan penderitaan batin yang akan dialami Maria, terutama ketika ia menyaksikan Yesus, putra yang dikandung dan dibesarkannya dengan kasih, ditolak, disiksa, bahkan disalibkan. Perawan Maria tidak sejak awal dapat mengira-ngira apa sajakah tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya, lahir maupun batin. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria berduka cita mengundang kita untuk memiliki keterbukaan hati terhadap kehendak dan rencana Allah. Dalam pesiaran hidup ini, kita memiliki aneka kesulitan dan pergumulan hidup. Seringkali ada saat di mana kita harus mengalami pedang, penderitaan, kehilangan orang yang kita kasihi,
kegagalan, sakit, atau kekecewaan. Kita juga memiliki cita-cita dan harapan, namun terkadang apa yang menjadi kehendaknya berbeda dengan yang kita harapkan. Namun seperti Maria, kita diajak untuk tidak menyerah atau kehilangan iman. Maria mengajarkan bahwa di balik setiap luka ada rahasia kasih Allah yang lebih besar. Dan Bunda Maria juga akan selalu dan senantiasa mendampingi kita, terutama pada saat-saat kita menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup. Ketika kita mengucapkan, "Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati," Bunda Maria dengan penuh kerendahan hati mengamininya. Semoga duka cita Maria menguatkan kita dalam kesulitan hidup yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.